Karena akan ngurusi anak-anak, maka harus punya mindset yang bagus. Mindset itu apa ya? Mindset itu urusan dengan apa kaitannya dengan? Kalau kita ngomong mindset, ya pola pikir, cara pandang, gitu ya. Cara pandang, pola pikir kita, keyakinan kita di dalam melihat satu kejadian yang akan mempengaruhi reaksi kita terhadap kejadian itu. Keyakinan seseorang untuk melihat sebuah kejadian, dengan keyakinan itu dia akan mereaksi. Bapak Ibu, kalau ada orang nangis di jalan misalnya, orang kita melihat itu, pasti kita pikirannya sendiri-sendiri. Lalu tergantung pada mindset kita, keyakinan kita apa terhadap anak itu. Nah, mindset ada dua, mindset namanya growth mindset atau mindset tumbuh, dan fixed mindset. Ini begini ceritanya Pak, saya kan di Singapura memang belajar ini, begitu pulang masuk di dinas pendidikan, cerita pendidik ya, ini sudah setengah jam ini, setengah jam begini ya. Ini katanya, sampai sudah cerita kok ya? Ya, ada apa-apa. Itulah kita, lebih senang diceritain daripada sakit. Karena saya di sana belajar itu sedikit tahu, kemudian begitu masuk dinas pendidikan, saya masuknya bareng dengan Buis ketika mengambilkan keluarga yang lama. Nah, Buis begitu masuk bersama saya bareng sebelum upacara resmi di lapangan itu, saya disuruh ketemu beliau, diajak ngobrol gimana Pak. Terus beliau ingin mencari konsultan di bidang pendidikan dan ini meningkatkan kinerja guru katanya waktu itu. Saya punya orang Bu, saya kenalkan dengan yang saya sering ikuti, beliau bagus, Pak Johan Yoga, baru yang kemarin sempat ikut webinarnya itu beliau bagus, itu tokoh pendidikan yang cukup saya kagumi. Akhirnya diakui, kemudian mindset kita tawarkan, akhirnya dinas juga menyambut dengan baik, makanya Situ Bondo kemudian secara masif dan waktu itu melaksanakan program ini. Kabupaten lain belum. Nah, kita sudah melaksanakan, hanya kabarnya akan tidak lanjutin, nanti akan ada program berikutnya, mindset akan diteruskan ke sekolah-sekolah karena harapannya nanti semua anak punya mindset yang bagus. Nah, mindset dua, satu growth mindset, satu fixed mindset. Growth mindset itu mindset tumbuh bahasa Indonesia-nya. Kalau fixed berarti mindset tetap. Orang yang mindsetnya tumbuh itu akan bisa menerima perubahan-perubahan. Setiap perubahan dia akan mencermati dan menerima dan mempelajari. Kalau bagus dia kerjakan, kalau tidak mungkin dia pilih tidak, tapi dia tetap mempelajari, semangat belajar. Orang yang fixed mindset setiap melihat kejadian biasanya dikritik, dihindari, susah melaksanakan, karena fixed mindset ini orang yang suka di zona nyaman, suka dipuji, tidak mau tantangan, tidak mau nyoba-nyoba. Karena orang fixed mindset itu suka dipuji, orang dipuji itu kan harus sukses. Orang nyoba-nyoba itu resikonya adalah salah kan? Kalau salah kan pasti tidak dipuji. Makanya dia menghindari mencoba, karena kalau nyoba kemudian salah dia tidak akan dipuji. Itu ciri orang-orang yang fix. Termasuk melihat kurikulum ini, saya yakin Bapak Ibu punya pandangan berbeda-beda. Ada yang ngomong ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, banyak orang ngomong begitu. Enggak, kalau semua Pak, enggak lah, kita enggak survei kok ini, tapi enggak mengakui. Itu mindset kita juga. Kalau sudah kita ngomong ganti menteri, ganti kurikulum, maka di benak kita akan males belajar itu. Karena nanti ganti menteri, ganti lagi, ganti menteri, ganti lagi. Tapi orang yang melihatnya itu kebutuhan, karena memang perlu alasan berubah, itu beda lagi. Karena itu keyakinan kita terhadap perubahan kurikulum yang satu ini, reaksi kita seperti apa itu bergantung pada mindset kita. Nah, diharapkan kita punya mindset tumbuh sehingga perubahan itu kita sambut, kita pelajari, plus minusnya di mana. Kalau plus ya kita kerjakan, kalau minus kita cari solusinya. Karena kalau kita nggak melaksanakan, kata Pak Kapten tadi gimana Pak? Kalau guru nggak melaksanakan lebih baik nggak jadi guru gitu ya.
Nah, ketika kita punya growth mindset, kita sering nyoba, maka gandengannya adalah menghadapi masalah. Setiap kita ada sesuatu yang baru, kita nyoba-nyoba, pasti ada masalah kan? Sekali lagi orang yang fix mindset tadi tidak mau menghadapi masalah karena supaya aman posisinya itu. Ciri kedua, orang fix itu kalau melihat temannya sukses itu sebuah ancaman karena posisi itu sudah diincar. Kok bisa dia yang diangkat ya? Pasti dia dekat dengan pasti dia bawa Tapi yang orang growth mindset melihat temannya sukses, dia akan berpikir berarti orang itu prestasinya lebih dari saya. Gila-gila apa ya yang prestasinya, sehingga saya nanti bisa belajar. Beda kan ya. Ini yang sangat besar pengaruhnya Pak. Nah terakhir penelitian Pak mengatakan di terakhir ya, tentang mindsetnya yang terakhirnya. Ini yang belum mulai pemanasan itu ya. Ini supaya mindsetnya sedikit terbuka gitu ya. Nah orang sukses Pak itu penelitian ternyata orang yang bukan berbakat saja. Jadi sukses itu bukan karena bakat, tapi karena bakat plus usaha. Bahkan rumusnya kata orang itu Carol Dweck namanya. Carol Dweck itu orang Amerika, ahli psikolog, yang menulis sebuah bukunya banyak tentang mindset yang hanya diakui dunia. Orang sukses, anak sukses itu bakat plus usaha pangkat 2. Berarti banyak usaha. Kalau kita lihat di lapangan atau pengalaman Pak, mungkin ada orang-orang yang anaknya orang yang berbakat banget. Tetangga saya itu anaknya juara bulu tangkis, juara dunia akhirat, sampai hebatnya ya. Anaknya nggak bisa main bulu tangkis. Kalau lihat dari keturunan, harusnya kan berbakat itu, wong bapaknya sampai juara dunia akhirat itu. Ternyata dia nggak bisa main. Kenapa ya kira-kira? Tidak usaha. Dia nggak pernah pegang raket Pak, dia baru pegang HP. Ya gimana mau bisa? Sebaliknya tetangga sebelahnya mungkin anaknya tukang beca, tapi dia bisa menjadi juara badminton tingkat dunia akhirat misalnya. Padahal bapaknya loh tukang beca. Kalau bisa, tiap hari main pegang raket. Main beca. Jadi kesimpulan memang usaha itu lebih penting. Makanya akhirnya usaha itu kaitannya dengan mindset. Jadi sukses itu nomor satunya mindset dulu, baru usaha. Anak-anak kita saat ini mungkin kita mati ya gampang menyerah ya. Kasih tugas sulit sedikit menyerah. Daya juangnya sangat rendah. Beda dengan bapak ibu yang zaman kita lahir zaman dulu ya mungkin hidupnya susah. Kita bisa jadi begini ini pasti dengan cerita yang beda-beda ya. Nah sekarang kan tidak. Kenapa begitu? Karena memang mindsetnya udah beda. Semua ada, saya tidak mau berusaha, kok nanti diberi juga sama orang-orangnya. Anak saya juga begitu sekarang kan, dunia begitu, kita melawan itu. Karena mari kita tumbuhkan itu ya. Mudah-mudahan itu membuat penyikapan kita bahwa kalau kita memandang sesuatu jangan kemudian acuh dulu, tapi kita dengarkan dulu, pelajari dulu, nanti kalau sudah tahu betul silahkan pilih. Nah memilihnya itu sudah dengan pertimbangan. Tapi berangkatnya itu jangan ada rasa ini dulu, rasa penolakan dulu, nanti semua yang masuk semua jadi jelek. Kalau kita pakai kacamata ini hitung banget Pak, kan semua kelihatan hitam, yang hijau ini jadi karena kacamata udah habis hitam. Jadi mari kita buka hati, kacamata kita pakai yang putih, bisa melihat semuanya, yang hitam ya hitam, yang putih, yang merah ya merah. Baru kita pilih nanti yang mana. Ya, yang kedua baru kita masuk ini, waktu kita hanya 3 jam sudah potong setengah jam lebih, paling 5 menit, jadi tinggal sedikit. Ini barang yang cukup banyak, barang besar yang harus dipelajari. Saya belajar ini nangkap itu artinya otak kita sedang membuat jalan, kita sedang belajar. Makanya belajar itu pasti susah karena membuat jalan. Ya,
nanti ada teorinya Pak, bagaimana supaya informasi yang masuk di sini enggak keluar kemudian enggak lupa, tapi masuk ke kotak satunya namanya long term memory, masuk di memori jangka panjang. Itu ada caranya, cuma kita tidak punya waktu untuk itu. Saya sudah sertifikasi itu, punya sertifikat sebagai pelatih yang itu super memory, kemudian speed reading, lalu mind mapping, itu dalam rangka menjaga memori di sini. Dan itu sudah terbukti. Yang paling gampang lihat review tadi. Makanya kegiatan hari kita nanti saya sampaikan satu bab, nanti ada review, satu bab ada review, supaya jalannya nggak hilang. Nanti kita bentuk sejalan, kemudian jalannya hilang ya. Nah, target kita mungkin ini nanti mudah-mudahan selesai. Yang pertama adalah ini. Kita nanti akan sedikit overview Kummer. Overview itu melihat secara keseluruhan tapi sekilas karena waktu kita tidak banyak. Kummer singkatan apa? Kurikulum Merdeka. Itu yang benar, kurikulum Merdeka. Yang salah adalah Kummerana, Kummerata, Kummerata, Kummeringgis, Kummerindu. Kita akan lihat ini nanti ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar ini, melihat juga ya. Nah, apa itu sebuah lagi, tapi ya pendapatnya 15 sekian, 15 kebagian. Sekarang semua materi apapun saya taruh di akun ini, karena ini sudah limited. Makanya rugi kalau kita tidak manfaatkan. Kalau sudah begitu, sudah sering buka atau kadang-kadang buka? Atau belum buka sama sekali tuh? Belum ya? Belum punya. Ya, punya.